Halo Sobat Kartu Kripto Indonesia. Di sini saya akan mereview kembali ya. Saya sudah cukup lama tidak membuat video, tapi di sini saya akan menginformasikan produk terbaru nih ya dari salah satu bank yang ada di Indonesia, khususnya adalah Mandiri. Nah, apa itu produknya? Cekdot, kita akan memperkenalkan bernama Merchant by Mandiri Card Dongle. Nah, untuk mempermudah merchant dalam melakukan konsumen dalam melakukan pembayaran di merchant ya, dengan menggunakan fitur kartu, baik kartu debit, kartu kredit, atau kartu yang berlogo Visa, Mastercard, atau GPN. Nah, di sini saya kemarin melakukan pembuatan ini kisaran kurang lebih 3 hari kerja ya teman-teman, dan langsung approve oleh salesnya. Bagi teman-teman yang masih ingin, atau bagi teman-teman yang memiliki usaha ya, khususnya teman-teman yang memiliki usaha warung kelontong ataupun sebagainya, teman-teman ingin mendapatkan ini, teman-teman bisa mengunjungi kantor cabang terdekat. Tetapi jika teman-teman ingin minta kontak salesnya, bisa menghubungi saya ya. Bos saya itu adalah Sobat Pai. Nah, di sini sebelah saya juga ada teman-teman, tapi ini punya saudara saya yang memiliki usaha juga. Kemarin saya juga sekalian membantu menawarkan dia juga untuk membuat card dongle ini. Mari kita akan buka teman-teman, apa sih isi dari card dongle. Nah, jadi teman-teman penasaran kan? Kemarin kita bahas di grup, ada yang sempat bertanya-tanya, apa sih isinya, apa sih fiturnya. Nah, jadi kita akan buka. Nah, kita akan buka apa isinya. Nah, wow, di sini ada namanya kabel USB. Nah, ini gunanya untuk mencas ya, charger untuk perangkat ya, untuk perangkat card dongle-nya ya. Itu. Kita buka, ini ada namanya buku paduan. Nah, buku paduannya ini berisi tentang bagaimana cara penggunaan atau cara menghubungkan dari Livin Merchant aplikasi ke perangkatnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini buku paduannya dari perangkat card dongle dan dengan Livin Merchant itu menggunakan sambungan Bluetooth ya, menggunakan Bluetooth. Nah, nanti di sini ada namanya cara aktivasi dan atur koneksi. Ini menggunakan scan ya, scan barcode. Nanti ada namanya aktivasi dongle. Nanti cukup men-scan kode yang ada di belakang perangkatnya. Nah, ini cara menerima. Itu bisa menggunakan memasukkan kartu dan men-tap, atau bisa dikatakan contactless ya teman-teman. Ini sebagai buku paduannya mini. Nah, kita penasaran nih, apa sih isi dari perangkatnya ya. Nah, isi perangkatnya kita akan buka pelan-pelan saja. Ini cukup mini sekali ya teman. Wah, ternyata perangkatnya sangat simplicity ya, sangat simple sekali ya. Biasanya kalau kita melihat pembayaran khususnya kartu, kalau teman-teman suka belanja di toko, itu biasa menggunakan mesin edisi ya teman-teman. Setelapak tangan kita itu cukup berat ya teman-teman. Tapi ini merupakan suatu inovasi dari Bank Mandiri, khususnya adalah bagi pelaku usaha merchant ya, untuk mempermudah konsumen dalam pembayaran menggunakan kartu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian depan, tampilan depan ini, dalam perangkat card dongle-nya ini ada namanya fitur contactless. Jadi ketika pelanggan melakukan tap ya, tap to tap atau contactless ya, ini cukup ditempelkan saja. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini ada namanya fitur contactless. Nah, di sini ini namanya fitur contactless ya. Ketika setiap kartu menggunakan ini, khususnya adalah kartu yang kredit ya, khususnya di Indonesia, itu bisa menggunakan fitur contactless. Tetapi kartu selain kartu kredit itu
ada regulasi dari Bank Indonesia tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena regulasi Bank Indonesia membatasi ya, ketika dia menggunakan kartu debit dia nggak bisa. Tetap walaupun ada logo contactless-nya di dalam negeri, sesama lokal nggak bisa, tetapi menggunakan kartu kredit itu bisa ketika melakukan contactless. Nah, atau dalam sistem pembayaran namanya on-off dengan on-off. Nah, itu. Jadi, kalau dia menggunakan lokal, debit lokal, walaupun ada logo contactless-nya, itu tidak bisa. Kalau kartu kredit itu bisa. Tapi ketika teman-teman berada di luar negeri, menggunakan kartu debit, itu bisa. Karena kartu debit lokal yang ada di logo contactless jaringan Visa atau Mastercard itu hanya bisa digunakan di luar negeri. Ya, kalau dalam negeri hanya menggunakan kartu kredit saja yang berlogo Visa atau Mastercard. Itu ya teman-teman. Nah, di sini ada namanya menu gesek ya. Kalau kita melihat buku paduan tadi, di sini ada gesek kartu ya teman-teman. Ketika teman-teman para konsumen, salah satu konsumen ingin melakukan pembayaran, dia cukup digesek. Nah, digesek, nanti tinggal masukkan PIN. Nah, nanti PIN-nya ada di aplikasi Livin Merchant-nya. Nah, itu nanti kita akan coba teman-teman. Oke. Ini cukup simple dan sangat membantu. Ada fitur contactless, ada fitur gesek ya. Nanti ketika teman-teman aktivasi itu ada namanya kartu barcode-nya di belakang sini. Nanti bisa terhubung. Nah, itu. Baik, kita akan coba selanjutnya itu melakukan transaksi. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengujian perangkat ya, kita masuk dulu ke aplikasi namanya Livin Merchant. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar, silakan daftar melalui pribadi. Nanti habis itu bisa bimbingan dari salesnya. Di sini karena saya sudah mendaftar ya. Nah, di sini sudah tampilan awal ya teman-teman. Nah, cara untuk kita mengkoneksikan ya teman-teman, kita klik setting ya. Kita klik setting, nanti teman-teman pilih namanya card dongle ya, card dongle ini. Nanti teman-teman pilih aktivasi card dongle ya. Nanti teman-teman silahkan scan atau masukkan nomor yang ada di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini teman-teman, ini ada namanya kode seri atau barcode. Nah, teman-teman bisa men-scan melalui ini, di belakangnya ini. Ketika teman-teman sudah men-scan ya, nanti akan terhubung seperti ini teman-teman ya, dongle 1, nomor serinya berapa dan sebagainya. Nah, itu. Oke. Nah, di sini teman-teman mengenai biaya MDR ya, biaya dalam potongan itu setiap pembayaran ini berbeda-beda ya. Baik, kita akan coba buka browser. Nah, kita akan pelajarin dulu ya teman-teman. Namanya card dongle mandiri. Kita buka card dongle. Nah, di sini teman-teman bisa membuka websitenya. Di sini semua diberikan penjelasan. Tapi saya akan memberikan penjelasan secara sedikit saja supaya kita paham by step-nya ya teman-teman. Baik, dari customer ketika melakukan transaksi itu menerima kartu debit atau kartu kredit dari GPN atau Visa atau Mastercard menggunakan media card dongle. Tapi kemarin itu teman-teman ada salah satu yang sudah mencoba menggunakan kartu BNI Express atau ini, dia nggak bisa teman-teman. Nah, itu memang ada beberapa kartu yang tidak bisa. Tapi bagaimana bisanya kita coba ya teman-teman ya. Nah, card dongle ini adalah suatu perangkat alat portable yang dikoneksikan via Bluetooth melalui Livin Merchant. Nah, ini sangat canggih ya teman-teman. Ini teman-teman bisa ya. Apakah mudah? Sangat mudah, sangat simpel. Nah, ini mengenai
statement harian atau biaya. Nah, di sini ada berbagai jenis ya, jenis kartu. Ketika debit on us sesama mandiri ya teman-teman, itu dikenakan MDR 0,15%. Itu cukup ringan ya teman-teman. Ketika debit of us ya, itu selain dari mandiri, ya contohnya teman-teman menggunakan GPN, BRI ya, itu kan beda artinya of us ya, itu 1%. Menggunakan kartu kredit sesama mandiri itu 1,8. Kalau dia menggunakan kartu kredit di luar dari mandiri itu 1,8. Memang cukup mahal ya teman-teman, tapi ini sangat membantu bagi pedagang yang misalnya nggak semua konsumen itu menggunakan QRIS ya teman-teman. Ada konsumen itu yang menggunakan kartu, ada yang konsumen menggunakan tunai, jadi kita saling menghargailah, baik menggunakan QRIS, tunai, ataupun menggunakan kartu. Yang penting konsumennya bayar ya teman-teman. Nah, cara penggunaannya ini, jika di atas 1 juta, dia wajib menggunakan PIN ya, dalam fitur contactless. Tapi di bawah 1 juta tanpa kartu, dia tidak wajib menggunakan PIN. Nah, oke. Baik, di sini saya akan coba ya, login ke Livin Merchant ya teman-teman ya. Livin Merchant-nya. Sebelum kita login menggunakan Livin Merchant teman-teman, kita coba mencolokkan ini ke card dongle atau perangkatnya ya. Kita perangkatnya ini saya menggunakan kepala charger. Teman-teman bisa menggunakan yang lain, mereknya nggak harus sama dengan ini. Kita jangan lupa kita sambungkan ya. Nah, ini sudah ternyala ya teman-teman. Nanti kita colok di listrik. Nah, di listrik ini sudah nyala ya teman-teman. Sudah nyala. Ini sudah nyala ya teman-teman. Baik, karena ini sudah nyala ya, sekarang ini sudah nyala, kita kembali lagi ya, ke Livin Merchant-nya. Kita kembali ke Livin Merchant-nya, lalu kita klik setting ya teman-teman ya. Kita klik setting yang tadi kan kita sudah menghubungkan. Nah, ini sudah ini ya, kita hidupkan Bluetooth-nya, izinkan. Karena ini kan tadi kita baca ininya menggunakan Bluetooth ya teman, menggunakan Bluetooth. Ini kita menggunakan Bluetooth ya, kita menggunakan Bluetooth. Oke, karena kini sudah terhubung dengan dengan Bluetooth ya teman-teman ya, sudah terhubung dengan Bluetooth. Oke, kita akan coba ya, kita coba menggunakan kartu ya, contactless atau tap to pay. Kita coba, kita klik input nominal kartu dan QRIS ya. Ini sudah terhubung ya teman-teman. Kita coba menggunakan kartu. Kita coba 5.000 saja teman-teman. Kita coba 5.000. Nah, kita coba 5.000 ya. Kita coba 5.000. Kita coba tap menggunakan kartu ya teman-teman. Ini saya menggunakan wallet kartu kredit kripto ya, kita tap. Oke. Sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil ya. Pembayaran berhasil Rp5.000. Nah, ini sudah berhasil kita menggunakan kartu. Nah, tadi agak sedikit itu karena kemungkinan keskip ya teman-teman. Kita cek. Nah, ini ya. Ini sudah berhasil. Kita menggunakan tadi menggunakan wallet. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini ada notifikasi dari walletnya ya. Ini ada notifikasi dari walletnya sudah berhasil senilai 5.000. Coba kita buka wallet. Nah, ini kita buka wallet, kita buka. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, 5.000 atau senilai 0,3 USD ya, itu.
Oke, yang kedua ya, kita coba menggunakan Bybit ya teman-teman. Nah, Bybit kita coba menggunakan Bybit. Oke, kita coba menggunakan Bybit ya. Kita input lagi nominalnya. Kita mencoba 8.000 saja teman-teman. Nah, 8.000 kita klik lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan. Kita coba tap. Karena kita sudah membuat inputnya, kita coba tap. Kayak gini teman-teman, kita tap. Oke. Hasil ya teman-teman. Senilai 8.000, ada notifikasi dari Bybit-nya. Nah, ini teman-teman. Dari Bybit. Nah, ini ada rincian dari pembayaran. Nah, karena kita sudah menggunakan dua ini teman-teman, ya, dua ini, coba kita menggunakan kartu debit. Nah, kartu debit. Nah, kita coba kartu debit Danamon. Nah, kita gunakan kartu debit Danamon. Kita coba menggunakan kartu debit Danamon. Baik, kita input dulu terlebih dahulu ya. Kita input terlebih dahulu ya. Kita input kartunya. Nah, di sini saya coba 1.000 saja ya teman-teman. 1.000 saja pembayarannya. Nah, kita coba 1.000 saja. Kita lanjutkan. Nah, di sini kan ada cara pasangnya ya teman-teman. Nih. Nah, kita coba menggunakan yang ada di bagian sini ya teman-teman. Kita menggunakan gesek. Ini nggak bisa contactless karena kartu debit ya. Kalau kredit bisa. Nah, kita coba. Nah, ini kita akan dialihkan nanti menggunakan debitat, menggunakan fitur gesek kartu. Itu kita digunakan PIN. Nah, kita masukkan PIN-nya ya. Kita masukkan PIN-nya. Oke. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Nah, Pembayaran berhasil Rp1.000. nah, ini sudah berhasil teman-teman. Ya, kita sudah berhasil. Nah, ini kita cabut. Nah, ini kita sudah melakukan testimoni menggunakan kartu debit ya, kartu kredit. Kita sudah melakukan 3. Nah, sekarang kita mencoba melakukan wallet. Nah, Google Wallet. Nah, kita coba melakukan menggunakan Google Wallet. Baik. Di sini coba kita kembali ya. Kita pilih Google Wallet. Nah, kita cari Google Wallet. Nah, kita cari Google Wallet. Nah, karena saya pakai Tuyo saja teman-teman. Saya pakai Tuyo. Ya, kita aktifkan NFC-nya. Ya, kita pembayaran kontak. Kita gunakan Google Wallet ya, udah ya. Baik, kita buka Livin Merchant-nya. Ya. Kita buka Livin Merchant-nya. Kita buka, kita coba 1.000. Oke, ini bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, kita sudah mencobanya menggunakan Google Wallet, itu sudah berhasil. Oke, kita sudah menggunakan kartu debit ya, kita sudah menggunakan Google Wallet, menggunakan Tuyo, itu sudah berhasil. Nah, dalam kesimpulan ini teman-teman, bagi teman-teman khususnya adalah pedagang ya, pedagang itu sangat direkomendasikan menggunakan card. Memang BI-nya ada, tetapi dalam dunia bisnis itu segala sesuatu itu sudah kita perhitungkan agar transaksi kita berjalan dengan
lancar. Nah, ini perangkat ini cukup simple ya, sangat membantu, dan ini inovasi dari Mandiri itu sangat luar biasa ya teman-teman dalam membantu khususnya usaha mikro. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari review. Jika teman-teman tertarik dengan card dongle ini atau ada pertanyaan lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti dengan senang hati saya atau teman-teman yang lain akan menjawab ya, saling membantu. Demikian hasil review saya. Semoga teman-teman sehat selalu.